Maka kalau Bapak Ibu cerdas, Quran pasti akan dipilih dan akan dipelajari, utamanya akan diamalkan isinya. Maka kalau asalnya Bapak Ibu ini membaca Quran sedikit-sedikit, mulai sekarang harusnya sedikit-sedikit baca Quran. Sekarang kan umumnya sedikit-sedikit baca WA. Nah, sekarang harusnya WA-nya Allah yang paling dipentingkan, ya. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya Quran menjadikan hidup bahagia. Nabi pernah bersabda kepada Mu'ad, ya Mu'ad, in aradta aisyas su'ada wa maitatas syuhada. Di akhirnya ada fadrusil Quran. Hei Mu'ad, kalau kamu ingin kebahagiaannya orang-orang yang bahagia, hidupnya ingin yang bahagia, wa maitatas syuhada, dan menginginkan matinya orang-orang yang syahid, mati syahid akhirat ini maksudnya, ya. Maka bacalah, daruslah Al-Quran. Ya, mestinya kita darus Al-Quran dan mengamalkan isinya, ya. Karena Al-Quran adalah petunjuk Allah kepada manusia, hudal linnas, ya. Kalau kita jalankan pasti akan bahagia. Maka di Al-Quran itu tidak hanya menerangkan ibadah saja, tidak menerangkan sholat saja, tapi semuanya ada di dalam Al-Quran. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', dan saya telah menurunkan kepada Muhammad kitab yang menerangkan segala sesuatu. Dan Ibnu Abbas di dalam telah mengatakan, jami'ul ilmi fil qur'ani lakin taqassara anhu afhamur rijali. Segala ilmu, ya. Namanya segala itu ya semuanya, baik ilmu agama maupun ilmu umum, ya, itu ada di dalam Al-Qur'an. Ada ilmu, kalau ilmu agama seperti ilmu fikih juga dari Quran, ilmu tauhid, ilmu akhlakul karimah, termasuk juga ilmu umum, ada biologi, seksiologi, kemudian matematika, nah, ini ada dalam Al-Quran. Jadi pendidikan seks itu juga ada di dalam Al-Quran, ya. Kalau ingin bahagia ketika main dengan suami istri, ya, ingin bahagia di dalam permainannya, maka bacalah Quran mengenai pendidikan itu, ya, pasti akan lebih membahagiakan, ya. Maka marilah kita pelajari Al-Quran dan kita amalkan, pasti kita akan bahagia dunia akhirat. Maka cara makan juga diterangkan di Quran, cara tidur, berapa jam kita tidur, ada di dalam Al-Quran, ya. Selanjutnya, Al-Quran adalah pembersih hati, ya. Jadi di dalam dengan membaca Al-Quran, hati kita akan bersih. Nah, hati kita itu yang sudah disabda oleh Rasul bahwa hati kita itu bisa berkarat, ya. Inna hadhil quluba tasda'u kama yasda'ul hadid. Sesungguhnya hati ini itu bisa berkarat sebagaimana besi, ya. Bapak Ibu kan tahu besi itu yang aslinya itu berkilau atau bersinar. Lama kelamaan kalau kena hujan, kena air, pasti akan busam, ya. Busam tidak dibersihkan, tambah busam, dan kemudian akan keluar kuning-kuning, ya, kuning-kuning itu yang disebut karat, ya. Lah, ini hati kita digambarkan sebagai besi oleh Nabi. Tasda'u kama yasda'ul hadid, ya.
para sahabat ketika itu sama takut. Kalau sekarang mungkin dianggap biasa ya. Maka banyak yang tanya, wa majila'uha ya Rasulullah, bagaimana cara membersihkan karat hati itu ya. Apa dengan soklin ya, mencuci sendiri, atau sunlight mencuci sejuta piring? Nah, tentunya kan tidak. Maka jawabnya Nabi, qiraatul Quran wa dzikrul maut, membaca Al-Quran dan ingat mati, itu akan menjadikan hatinya bersih ya. Maka marilah kita baca Al-Quran ini supaya hatinya bersih. Di samping itu kita harus yakin bahwa kita ini pasti akan mati, dan ini semuanya saya sudah yakin kalau akan mati. Tapi kapannya ini yang kadang-kadang kita masih belum yakin ya. Semuanya masih menganggap saya masih sehat, saya masih jauh matinya. Padahal mati mendadak juga banyak, tapi masih belum meyakinkan kita ya. Yang sudah tua saja masih menganggap masih muda, nah, apalagi kalau muda ya, masih menganggap kuat. Padahal bayi mati juga banyak, anak-anak mati banyak, orang sehat ahli olahraga mati mendadak juga banyak. Tapi dalam pikiran kita biasanya masih menganggap mati masih jauh. Kalau mestinya kalau kita yakin bahwa kita ini besok akan mati, pasti akan mengerjakan pekerjaan yang baik-baik ya, itu maksudnya kalau ingat mati. Karena kalau kita mati pasti akan dihisab ya. Semuanya akan dihisab ya, mestinya tidak berani melaksanakan yang jelek ya. Maka kalau kita hati ini bersih, harus setelah ini harus ada perubahan. Kalau setelah ini kok tidak ada perubahan, berarti mungkin hatinya sudah berkarat ya. Kalau kita membacanya Quran tidak ada perubahan, yang tidak membaca tetap tidak membaca, yang sedikit tetap sedikit, itu berarti hatinya masih mungkin ada karatnya. Maka harapan kami dengan keterangan fadilah-fadilah Al-Quran ini harus menggerakkan hati kita sehingga kita cinta terhadap Al-Quran. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk menyemangatkan, kami akan mengucapkan, nanti dijawab atau disambut dengan bersama-sama. Kalau saya mengatakan bagaimana kabar Bapak Ibu, jawablah dengan alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah sangat baik. Kalau kami mengucapkan pagi yang gembira, harus gembira, gembira, gembira ya. Kalau saya mengatakan cinta Al-Quran, cinta, cinta, cinta ya. Ini mohon nanti dijawab dan juga dimasukkan otak, dimasukkan pikiran kita. Karena apa yang kita ucapkan kalau kita masukkan dalam pikiran kita akan terjadi ya, akan nyata ya. Maka kita harusnya selalu memasukkan kepada pikiran kita hal-hal yang positif ya. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Pagi yang bahagia, cinta Al-Quran, pagi yang bahagia, cinta Al-Quran, cinta Al-Quran ya, semoga kita betul-betul cinta terhadap Al-Quran. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya akan kami kenalkan Yambua. Walaupun Bapak Ibu sudah kenal, mungkin ada yang belum ya. Karena ada perkataan if you don't know you can like ya. Tak kenal maka tak sayang ya. Maka supaya kita lebih kenal, supaya lebih sayang, lebih cinta, maka saya kenalkan ya. Jadi kitab Yambua ini adalah
Torekoh baca tulis dan menghafalkan Al-Quran ya. Hanya saja yang sudah beredar ini yang baca tulis yang beredar, dan yang baru diterbitkan cara penulisan, cara menulis ya. Ada apa, kitabah itu. Jadi 4 juz untuk kitabah, untuk belajar menulis ya. Pertama menulis huruf-huruf alif itu menulisnya bagaimana. Nanti ada apa, kitab yang apa, buku yang untuk belajar menulis ya. Kalau di sini ya sudah ada, tapi hanya apa, sedikit saja anunya, hanya pokok-pokoknya. Tapi di situ nanti sudah ada latihannya. Jadi alif nanti ada titik-titik alif nanti ditebali ya. Ba itu dari kanan atas ke kiri dan seterusnya ya. Insya Allah dengan itu anak-anak akan menulis dengan benar, karena itu diajarkan menulisnya itu di atas garis apa di bawah garis, atau ada yang menyeberang baris dan lain sebagainya ya. Kemudian yang juz keempat itu adalah cara menulis pegon ya. Kaidah penulisan pegon itu juz 4 yang kitabah ya. Mungkin panduan untuk pegon ini belum banyak ya. Dan yang saya amati, panduan pegon yang ada ini tidak dibedakan antara apa, Indonesia dengan Jawa ya. Ini di situ sudah saya bedakan cara penulisan pegon Indonesia dan pegon Jawa. Jadi kalau kita menulis apa, Jawa ya, basa Jawa, nah, itu tulisannya bahasa Jawa, nah, tulisannya alif ya, karena a jejeg ya, itu adalah yang o ya. Nah, kalau a dibaca, yang tidak baca o itu apa miring atau apa itu. Dan di situ sudah ada, nanti bisa dipelajari. Jadi Jeporo ini tulisannya Jepara, bukan Jeporo, bukan gitu ya. Ini yang perlu diperhatikan untuk anak-anak yang ingin apa, mempelajari pegon ya, harus ini mempelajari dari buku penulisan Yambu'a juz 4. Untuk tuntunan tahfidz ya, ini memang belum diterbitkan, baru ditulis ya, baru ditulis ya. Dan harapan kami ya mesti harus beda dengan yang lain ya, harus beda dengan yang lain. Kemudian setiap metode itu ada kekurangan dan ada kelebihan. Ya, saya yakin Yambu'a masih banyak kekurangan. Maka harapan kami dari Bapak Ibu, kalau menemukan kekurangannya, kesalahannya, atau ada usulan yang lebih baik, ini saya harapkan untuk apa, memberikan keterangan kepada Yambu'a atau kepada saya ya. Untuk kelebihannya, apa kelebihan dari Yambu'a? Ini diantaranya, pertama adalah ditulis sesuai dengan Rasem Utsmani. Menulis Quran itu harus dan wajib menggunakan Rasem Utsmani menurut qaul mu'tamad. Rasem itu tulisan, Utsmani itu nisbat kepada Khalifah Utsman. Karena ketika pada Khalifah Utsman ini banyak perselisihan bacaan Quran ya. Karena Quran itu memang boleh dibaca bermacam-macam ya. Maka ketika itu pas
pertempuran ya. Kalau ada waktu tentaranya itu baca Quran, padahal dalam keadaan peperangan. Nah, kalau kita tidak ada peperangan juga tidak baca Quran atau jarang ya. Tapi waktu itu ada pertempuran, kalau ada waktu senggang digunakan baca Quran itu ya. Lah karena pengikut atau prajurit yang mengikuti perang itu dari bermacam-macam daerah. Nah, daerah-daerah ini bacaannya berbeda-beda ya. Qiraahnya berbeda-beda ya. Saya contohkan umpamanya Fatihah saja, ihdinas siratal mustaqim Ziratal ladina an'amta alaihum ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Umpama ada orang baca gitu, kalau kamu dengar kira-kira gimana? Kalau tidak tahu pasti disalahkan ya. Baca Quran seenaknya sendiri, padahal ada qiraah yang begitu ya. Ini nah, ketika itu ada orang baca begitu, yang dengar bacaannya tidak begitu, siratal ladzina an'amta alaihim biasa ya. Disalahkan, kamu kok baca Quran seenaknya sendiri. Yang disalahkan juga tidak mau, memang dari gurunya begitu, guru saya mengajarkan begini. Jadi perselisihan. Nah, perselisihan inilah kemudian dilaporkan kepada sahabat Utsman, dan ada usulan dari sahabat Umar supaya membuat mushaf yang mempersatukan bacaan. Nah, pada waktu itu terjadilah penulisan mushaf yang dulu sudah dikumpulkan oleh sahabat Abu Bakar, ditulis kembali oleh sahabat Utsman, dan kemudian dibagi-bagi ke kota-kota besar. Ada kota Basra, kota Kufah ya, Madinah, Mekah, dan lain sebagainya. Nah, tulisannya itu tidak tulisan seperti tulisan biasa. Kalau tulisan biasa, tulisan kiasi kan muslimatun, mukminatun, itu ada alifnya. Tapi tulisan Rasim Utsmani di Quran, coba kamu lihat, muslimatun pasti tidak ada alifnya, mukminatun tidak ada alifnya. Itulah Rasim Utsmani ya. Lah, yang buah ini mengikuti tulisan Rasim Utsmani ya. Itu kelebihan satu. Kedua, semua kalimat terdiri dari lafal Al-Quran. Kalimat yang dimaksud ini adalah yang sudah kawin. Kawin itu artinya bergandengan ya. Kalimat yang sudah hurufnya bergandengan, yaitu juz 1 bagian tengah, itu diambilkan dari lafal Quran ya. Tidak ada yang tidak, kecuali untuk perbandingan ya, 1 atau 2 yang untuk perbandingan, tidak dari Quran tapi tidak keluar dari bahasa Arab ya. Yang ketiga adalah menerangkan semua bacaan Imam Hafiz dari Thoriq Asy-Syatibi. Bacaannya Imam Hafiz ada beberapa bacaan yang disebut bacaan horib. Horib itu artinya tidak sesuai dengan kaidah umum ya. Ada bacaan ismam, ada bacaan ikhtilas, ada bacaan tashil. Nah, nanti diterangkan semua ini ya. Tidak hanya sebagian-sebagian, semuanya akan kita terangkan, mana yang harus tashil, mana yang boleh tashil, mana yang harus imalah, dan lain sebagainya. 4, mengajarkan cara menulis huruf Arab dan pegon. Jadi di kitab ini juga sudah ada pengarahan cara penulisan huruf ya. Maka ketika kita mengajar, jangan sampai hanya mengajarkan cara membaca saja, tapi cara menulis harus disampaikan ya.
Kalau di kitab Yambu'anya di bawahnya yang di bawah 2 garis itu sudah merupakan petuntunan menulis huruf Arab ya. Nanti setelah juz 4 ya, 3 atau 4 itu akan kita arahkan cara menulis pegon secara global ya. Kalau secara rinci ya harus beli juz 4 yang Yambu'a yang kitabah, tidak qiraah. 5, adanya Al-Quran Al-Qudus dengan Rasm Utsmani yang dilengkapi wakaf ittirari. Wakaf ittirari itu wakaf sementara yang ayatnya panjang, tanda wakafnya juga panjang, tidak ada lebih dari 40 harokat ya. Itu nanti ada namanya wakaf ittirari. Kalau sebutnya sekarang ya wakaf ibtida ya. Diwakafkan karena panjang harus wakaf di tengah. Wakafnya di mana? Lah kita beri tanda. Kemudian setelah wakaf harus diulangi dari mana. Nah, itu di Quran Al-Qudus terbitan dari Yambu'a ini sudah ada wakaf ittirari itu. Di samping itu Quran Al-Qudus ada catatan kaki. Jadi Quran tapi di bawahnya Quran ada catatannya. Ini dibaca ikhtilas, yaitu begini-begini. Ini boleh dibaca ibdal dan boleh dibaca tasil. Nah, itu semuanya ada di Quran Al-Qudus. Dan di samping itu ada yang bacaan muskilah. Muskilah itu mestinya tulisannya biasa, tapi banyak orang salah. Nah, maka diberikan keterangan ya. Diberikan keterangan. Seperti wa'fu anhu. Nah, itu kan mestinya wa'fu anhu. Nah, ini diberi garis bawahnya ada kata waqfu dibaca pendek umpamanya itu ya. Kemudian juga cara membaca yang sukar-sukar diterangkan, membaca wakafnya bagaimana ya, padahal mim ba'du bacaannya wakaf gimana itu diterangkan di situ ya, mim ba'd dan lain sebagainya. Itulah kelebihan daripada Yambu'a. Ini contohnya Quran Al-Qudus ya. Jadi di permulaannya ada a'udzubillahi minasyaitonirrajim tapi di atas ya. Ini Quran selain Al-Qudus mungkin tidak ada a'udzubillah itu ya. Di bawahnya ada Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin. Nah, di bawahnya itu ada catatan kaki ya. Ya, mungkin tidak kurang jelas di sini. Ya. Contohnya wakaf ittirari. Umpamanya ayat ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ada tanda cucuk ke kanan. Itu berarti wakaf sementara, mestinya tidak wakaf, tapi karena nafasnya tidak kuat ya harus wakaf, tidak boleh tidak kuat dipaksa-paksa. Nah, wakaf itu mestinya harus tahu artinya biar tidak wakaf pada kalimat yang salah ya. Nah, mengulangi dari mana juga harus tahu arti ya. Maka ini sudah diberi petunjuk wakaf ittirari ini ya. Nah, ini mengulangi dari alati. Yang baik mestinya uzkuru nikmati alati. Tapi kalau kepanjangan nanti tidak kuat lagi ya. Maka dimulai dari alati. Jangan an'amtu alaikum. Nah, ini kadang-kadang bacanya alati an'amtu an'amtu saja. Jadi diulangi allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Itu contohnya. Kemudian ada perempatan ya.
Dan yang baru ini ada wiridan ya. Hari Sabtu itu yang dibaca apa, hari Jumat apa, hari Kamis apa sudah ada. Cuma ini belum kita masukkan. Contohnya yang gharib ya. Kalau Bapak membaca alif lam mim Allahu, seringnya waqaf alif lam mim ya. Tapi kita kan harus tahu kalau waqaf diwasolkan bagaimana, harus tahu. Lah itu nanti akan diterangkan di sini. Maka contohnya ini di bawahnya ada keterangan ya. Cuma ini keterangannya pakai pegon ya. Ini yang dulu, yang sekarang pakai Latin. Karena pegon, ketika pegon ini banyak komplain tidak bisa membaca ya, karena tidak paham pegon ya. Maka sekarang kita ganti dengan Latin ya. Isinya sama atau keterangannya sama. Alif lam mim Allahu, jika wasol mim dibaca fathah, mima banyak terakhir itu ya. Kemudian dan mat sebelumnya boleh 2 atau 6 harokat ya. Jadi prakteknya ketika kita baca ini, dan ini kalau kita mengajarkan kepada anak-anak harus dibaca 3 kali ya. Diwakafkan dulu alif lam mim Allahu la ilaha illahu pertama. Yang kedua memnya dibaca pendek, diwasolkan alif lam mim Allahu la ilaha illahu. Yang ketiga dibaca panjang semua alif lam mim Allahu la ilaha illahu. Ini contoh yang ada keterangan di bawah garis ya. Kemudian ada lagi nih qul Allahu. Nah, Allahu diberi garis bawah berarti ada catatan kaki. Kalau yang sekarang di bold, di di laser ya, diberi warna lain ya. Allahu keterangannya boleh dibaca ibdal, yaitu dibaca panjang 3 alif ya, dan boleh dibaca tashil, yaitu membaca antara alif, antara hamzah dan alif. Jadi ini boleh dibaca qul Allahu adzina lakum, boleh dibaca qul ahallahu adzina lakum. Nah ini kalau mengajarkan ya harus diulangi 2 kali. Ini Quran Al-Qudus yang baru, terbaru, ada tajwid warnanya. Tajwid warna ini yang penting-penting kita beri ke warna merah ya. Jadi nanti ada warna merah, ada warna hijau, ada warna biru, warna kuning. Golkar tidak ada itu ya, tidak ada golkarnya ini. Jadi yang merah-merah nanti yang penting-penting, penting itu apa? Termasuk guna, qalqalah, tafkhim, itu nanti di merah semua ya, itu supaya memudahkan ya. Termasuk nun wal qalami, ini karena mat itu kan penting ya, harus dibaca panjang. Cuma ini nun wal qalami ini ada di blok ya, berarti ada keterangannya. Apa keterangannya itu? Ini keterangannya sudah pakai Latin ya. Nun wal qalami, jika wasol nun dibaca idhar, tidak idhom. Nun wal qalami, nun sukun bertemu wawu di lain kalimah, kok idahnya kan harus dibaca apa? Idhom bihunnah. Tapi di sini tidak boleh idhom, termasuk Yasin wal Qur'ani ya.
Ketika kita wasolkan harus dibaca nun wal qalami wa ma yas. Maka mulai sekarang mari kita semangat untuk membaca Al-Quran. Mestinya tidak banyak membaca supaya berarti setengah tahun khatam, itu tidak banyak. Kalau kita rinci hanya 4 halaman. Berapa? 4 halaman mosok isi ditawar-tawar lagi. Masih banyak baca WA-nya ya. Nah ini WA-nya Allah paling tidak 4 halaman dibaca 5 menit. Nah, kalau guru TPQ 5 menit sudah selesai. Ya. Maka ini supaya harus menjadi perubahan bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah ikhlas. Jadi kita mengajar supaya barokah, supaya diterima oleh Allah harus didasari ikhlas. Apa ikhlas? Ikhlas itu beramal hanya karena Allah, tidak karena siapa-siapa dan tidak karena apa-apa. Ada siapa-siapa maupun tidak ada pengawas maupun tidak diawasi, tetap mengajar atau beramal yang baik ya. Tidak kalau diawasi, wah kelihatannya mengajarnya sungguh-sungguh, giliran tidak diawasi tinggal tidur umpamanya, itu namanya tidak ikhlas ya. Ada apa-apanya maupun tidak ada apa-apanya ya. Ada intensif dari pemerintah ataupun tidak, dapat atau tidak, tetap mengajarnya, mengamalkannya dengan baiknya. Nah memang berat uang ikhlas itu ya, karena pekerjaan hati ya. Hati selalu tergoda dan terpengaruh ya. Asalnya sudah ikhlas ya, tidak dibayar, tidak ada gajinya, sudah rajin belajar, giliran ada intensif dari pemerintah tidak kebagian. Nah, ini merasa malas, ini tidak mau mengajar. Lah ini yang berbahaya. Nah, dalam hadis diterangkan layak innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa batuya bi wajh. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal kecuali yang murni karena Allah dan mengharapkan ridhonya. Maka saya tekankan kepada guru-guru, khususnya guru Yambua ini dan guru Al-Quran, harus betul-betul ikhlas ya. Karena kalau tidak ikhlas tidak ada pahalanya, tidak diterima oleh Allah. Bahasa Inggrisnya tiwas kangelan ya itu. Atau buang-buang energi, membuang energi. Wis kangelan keluar uang tapi tidak diterima Allah, kan boeman itu. Padahal pahalanya yang sangat agung ya. Maka walaupun bagaimana hati kita harus kita tata ikhlas hanya karena Allah ya. Itu yang penting ya. Ada belajar kepada ahli Al-Quran dan ikhlas. Untuk yang lainnya ini hanya penyempurna saja ya, penyempurna. Tapi kalau dua ini sudah kita pegang, itu berarti sudah menetapi syarat yang utama.